I guess you're not. Nama lengkap saya Maulana Pansur. Nama panggilan akrab saya Acuy. Usianya 17 tahun, baru mau jalan 18. Acuy anak ke-1 dari 3 bersaudara. Alamatnya di Dusun Jatisari, Desa Jatibungur, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Sekolahnya di SMA Negeri Dharmaraja, kelasnya kelas 12 IPA 3. Waktu kelas 1, kelas 2 sehari-hari bisa disibukkan sama organisasi ya, pulang sekolah ngurus organisasi. Tapi setelah kelas 12 karena mau menghadapi ujian itu organisasi dikurangi, lebih fokus ke belajar ya, ikut les di sekolah. Tapi kalau misalkan lagi kosong hari Jumat sama hari Sabtu kan nggak les. Hari Jumat itu nggak ada acara, tapi hari Sabtu biasa main futsal sama anak-anak. Start to dance because the winds start to flow, and I was just sitting on the bench thinking why the wind came. Jadi ada di rumah ibu rumah tangga aja. Kalau bukan bapak itu kebetulan sekarang lagi ada kerjaan di Cikarang. Kayak orang tua sih mana nggak menjanjikan juga, cuman ya pernah bilang kalau misalkan ya silahkan, tapi dengan syarat ya orang tua tidak bisa membantu lebih gitu. Untuk beasiswa sendiri alhamdulillah udah dapat 2 beasiswa kalau nggak salah dari BKM sama BOS. Alhamdulillah sangat membantu banget untuk nambah-nambah uang sekolah. Keinginan kuliah itu sih ada, pengen banget kuliah, cuman ya lihat lagi kondisi kayaknya mah kalau misalkan kuliah nggak jadi ya kemungkinan besar itu kerja. Ngambil banyak universitas ya, yang diutamain itu Unpad, ITB, yang di Unpad sendiri itu mau ngambil jurusan manajemen. Karena gimana ya, mungkin atau bukan mungkin tertarik sama bisnis seperti itu, jadi ingin lebih mendalami ilmu manajemennya, ilmu bisnisnya. Banyak yang udah nawarin kerja gitu, salah satunya kemarin ngobrol-ngobrol sama bapak, sempat pulang juga ngobrol-ngobrol di Cikarang ada pekerjaan ya. Untuk pekerjaan pun belum dikasih tahu, pokoknya ada pekerjaan setelah, kalau misalkan mau kerja setelah keluar sekolah pasti masuk kerjaan gitu.
bright stars in my great big sky I shall gaze upon without leaving small ones behind, because they're harder to find. Some were satellites, others planes. Some were twinkling while others were fading. Karena bagaimanapun ini salah satu program pemerintah pusat dalam menyikapi, boleh dikatakan Jati Diri ini proyek nasional. I'd like to keep it a secret, so I'll have something left to give. It's not that difficult when you've got a luck of this kind. We've got it. Waduk Jati Gede ini diperkirakan akan menenggelamkan sekitar 29 desa atau sekitar 38.000 jiwa, dan areal genangannya itu sekitar 4.878 hektar. Ooh, it's not that interesting, but I'd like to keep it a secret, so I'll have something left to give. And I'll hear my children and grandchildren sing. Interesting, but I'd like to keep it a secret, so I'll have something left to give in my remaining years here. When I am old and play lazy, I'll have a little something left to give to all those who love me so much. I'd like to return the favor and have something left to give. And I'll hear my children and grandchildren sing. It's not that difficult when you've got a luck of this kind. To all those who love me so much. Lain aja semua nongkrong mana? Tuh gitu deh. Dah gajian nama. Parung sana motorna, orang kuat. Lampuna Hujan sana. langsung balik ya. Balik terus. Sulang telan ngilu. Biasa nang ngilu semua. Biasa kalau kalau mau ya, dak ngiling spanduk naon sih? Gila. Jati Gede, spanduk peta, spanduk manfaat Jati Gede. Oh, Kerja sama. No, tadi jalan kan? Apa sih 1 juta sebenarnya mah Jati Gede teh. Dampak nah memang tinggal dampak ya. Memang sih positifnya aya, tapi negatifnya lebih gede gitu. Berapa kecamatan? Makanya kan ditimbul November 2013 akan digenang. Maka digenang saat itu kan. Padahal seperti Anda lihat, masyarakatnya juga masih ada. Iya. Jangankan yang baru, yang lama aja belum diapa-apain. Terus juga perencanaan juga terkesan seolah-olah dipaksakan lah perencanaan Jati Gede ini. Paksakan jelas. Termasuk kan dulu ini kan udah sama beberapa negara. Ya. Iya. Itu kalau dari segi teknis kan. Iya. Ada pertimbangan apa sampai mereka ini, terus sekarang tiba-tiba di zaman yang sekarang tiba-tiba muncul lagi gitu ya, tahun seberapa teh? Tahun mulai 2000-an ya, 2000-an ya. Dari tahun 2000-an mau gencar lagi gitu kan. Padahal dari 86 itu udah 2000 kesana lah udah nggak ada wacana-wacana akan jadi, bahkan ada yang sempat vakum lah. vakum.
Ya tinggal liwat di surat. Hari anu iya Nah, darah hijau. oh kan desa orang ibu nah, ada desa orang teh, desa Sukaratu gitu. Desa Sukaratu teh hampir setengahnya benang. Kan eta mah dipakai jantung hijauan. Rencana pindah ke mana dah? Kuy bingung dia ge. Kumang kewe lah sadar naon. Iya. Tapi dah, ini proyek gede teh, wes mau tahun-tahun loh. Seberapa tahun gitu teh. 858 genap. 8 genap. Ini cina mau orang SD oke, mau orang politik teh. Wes ditunai, daerah Cipaku kan itu. Ulang saya perencanaan gitu, saya planning. Jadi roke di tahun 8 genap teh. Mas. Cuman sebagian. Antara sawara gitu. Sebagian. Nah, hari posisi bangunan imah teh baheulana perahu gitu. Pajar teh keajaiban dunia ke-8 Di kota Mawese atau di dieu ke Jatigede aya pociringan. Lumayan seren. Hari di Baligona mah. Set objek wisata Oskil. Objek PLTA. Kieu. Kali di tahun mana? Mungkin tuh gitu tak. Kuas waduk sejenna. Baca ti luhur nya. Teu urus mah geuningan. Sampah teu kapake anggar. Tapi ada kabarnya kieu. Mau misalkan kita kan tanggul. Mau misalkan jebol. Ya apa beneran berita bahasa di situ bintu. Bocor. Mandrak. Mau jebol teh mah beneran. Ke mana? Tomo. Mana di teh? Majalengka. Iya Majalengka. Pasti iya. Cirebon. Jatigede teh kan ngapain Cimanuk. Cirebon. Cimanuk. Mungkin kita sangat mendukung program pemerintah dalam hal ini berkaitan menyikapi dampak waduk Jatigede. Manfaatnya mungkin untuk pemerintah dan mungkin untuk masyarakat banyak. Mudah-mudahan dengan adanya waduk Jatigede ini masyarakat kami bisa menikmati, khususnya dalam menyikapi mungkin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya, khususnya ya mungkin tadinya petani padi, petani ternak, kita bisa mungkin secara khusus dan mungkin bisa meningkatkan penghasilan masyarakat. Itu masalah jaring terapung perikanan. Tapi lumayan lah bisa-bisa gitu, muka-muka naon. Lapangan pekerjaan. Oh pasti gede ya peluang pekerjaan. Peluang bisnis. Lumayan, kayaan. Nah, nu matak bingung. Pindah pasti ngajauhan. Lokasi gitu. Iya. Nanti kebayang teh awe. Ya kumaha. Ya kumaha cenah gua. Benar di kota tuh. Aduh. Pindah ke dieu. Lah kosong tuh. Iya, dia tak. Kadang ya mobilnya. Kembali mah juga. Dipikir-pikir daripada mikirkan Jatigede mah tuh saya buktosna dengan ada mau sekolah sing bener saya pindah teh jadi imah agreng juga Min. Kayak mah itu ngimpi mah ngimpi. Oh pindah ke juga Jatigede. teh Boga imah gede. kurang keur naik mobil pi Boga ieu gini apartemen. kurang Kalau masa murah gitu, urur teuing lah hayang teh. naik keur ieu noh ngagandong budak dari ieu konten. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Harusnya kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terhanyut menyelami hati yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan di dalam diriku yang penuh dengan kegelapan dan terang di dalam diri dan jiwaku. Yang penuh dengan kegelapan dan terang di dalam diri dan jiwaku yang penuh dengan kegelapan dan terang di dalam diri dan jiwaku, diri dan jiwaku, diri dan khususnya dari masyarakat OTD seolah-olah menuntut kepada pihak pemerintah sampai saat ini belum ada titik terang. Sedangkan kami ini seolah-olah ditargetkan 2014 itu dan diminta oleh Bapak Presiden kan gitu. Berarti itu akan menimbulkan gejolak dan akan menimbulkan kegalauan masyarakat ya dalam menyikapi rencana penggenangan itu. Padahal kita sudah komitmen sebelum selesai menyikapi dampak sosial, penggenangan itu tidak akan dilaksanakan. Tapi tuntutan dari pihak pemborong, Pak. Kalau sampai itu waduk selesai belum digunakan, mereka akan kekhawatiran coran itu akan pecah kalau tidak digenang segera oleh air, kan seperti itu. Permasalahannya ya itu tadi kan, karena mereka ada di rejim dahulu lah, jadi mereka seenaknya kan untuk pembebasan lahan, ada intimidasi, ada penekanan lah yang memang masyarakat dalam artian diwajibkan untuk memberikan lahannya, hartanya berupa tanah gitu pada pemerintah kan waktu itu. Makanya kalau kita buka, kalau kita berbicara tentang dampak sosial itu banyak hal sebenarnya. Dan salah satunya ya betul tadi dikatakan bahwa konsep pendidikannya, pemindahannya seperti apa. Karena terus terang saja kita memikirkan bangunan sekolah mulai dari SD, kemudian ada SMP juga yang harus pindah. Kemudian anak didik juga. Ini ribuan anak didik yang harus dipindahkan. Pindahkan kemana, sekolahnya dapat apa, seperti apa. Itu. Kemudian guru-gurunya mau direlokasi kemana, apa mau dialokasikan kemana, mau ditaruh di mana atau dimutasi kemana, itu harus dipikirkan. Maka kita katakan bahwa satu hari saja anak didik orang Jati Gede yang dipindahkan tidak bisa sekolah di tempat yang baru karena gara-gara kepindahan atau direlokasi, kita akan tuntut negara.
kamar ini aku dilahirkan. Di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan. Ya, kalau kita telisik Jati Gede ini direncanakan sejak tahun 1963, kemudian datang lagi di tahun 80-an, dan sampai sekarang ini Jati Gede masih belum tuntas. Artinya yang lebih harus dilihat adalah apa yang menjadi masalah. Kalau saya tadi lebih berbicara tentang meragukan sisi teknis ya. Karena letak konstruksi Waduk Jati Gede ini ada di daerah rentan gempa, ada pertemuan, ada yang disebut dengan patahan baribis. Patahan baribis ini kalau disederhanakan kita katakan ada patahan tanah Majalengka dengan Sumedang itu tidak nyambung, dan 10 tahun sekali itu selalu terjadi pergeseran. Motor 3 bapak punya, ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Justru saya kalau analisa saya gitu, link terputus itu antara Pemkab dengan pusat ini gitu. Jadi bahwa misalnya ini dari Pemkab data ke sana ya, udah is oke aja sebenarnya. Masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain, mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku. Yang dikorbankan itu selain fisik ya, artinya fisik di sini adalah areal untuk pertanian, kemudian pemukiman, rumah dan sebagainya. Dan juga adalah dampak spesifik sosial yang ditimbulkan. Ini jauh yang lebih mahal ketimbang kita hanya kehilangan 100 tumbak tanah, kemudian 1 buah bangunan yang hilang. Tapi kehidupan masyarakat ini yang jauh dikorbankan. Dan saya tidak tahu bahwa pemerintah bisa menjamin kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru atau tidak. Inilah sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah.
kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku buatkan ketetapan aturan yang seolah bahwa desa kami khususnya dari Genangan tidak boleh menerima bantuan KPBD. Jadi apabila masyarakat bertanya, saya tinggal memperlihatkan kan gitu, Pak. Masyarakat tetap menginginkan gini, masyarakat oke lah ini Jati Gede jadi, tapi jangan dulu digenang sebelum permasalahan apa sosial selesai. Intinya mungkin yang dulu kan misalnya belum dibayar atau misalnya kekurangan kelewat gitu kan, dibayar dulu lah dengan harga yang sewajarnya sekarang gitu kan. Terus yang relokasi kan yang Permendagri direlokasikan, lokasi mana tempat mana yang layak kan. Harusnya ada apa ya, peran aktif lah dari pemerintah ini. Terus juga ada misalkan DPRD sebagai itunya ya, sebagai wakil rakyatnya juga benar-benar ya, kemarin kan proaktif untuk pembelanya. Terus juga karena DPRD itu ada semacam peran eksekusi lah ya, eksekusi penekanan gitu kan, harus dapat mampu menekan ke pemerintah pusat kayak gitu. habis sudah sebagai Jati Gede dan rakyatnya harus diperjuangkan tentang hak dan keadilannya. Kemudian karena sekarang hidup layak, di tempat baru pun hidup layak. Kemudian dari proses pembebasan tanah yang tersisa masalah harus dapat diselesaikan oleh pemerintah. Ada yang masalah nilai ganti rugi, ada salah klasifikasi, tertukar kepemilikan, kemudian kekurangan luas dan sebagainya. Itu harus cepat diurus. Nah, kita khawatir sebenarnya karena rencana Jati Gede ini ditenggelamkan pada tahun 2014. Nah, hari ini tahun 2013 hampir bulan Februari atau Januari akhir, ini masih ongkang-ongkang seperti ini. Maka kami kemarin coba untuk melalui surat ke Presiden untuk segera menangguhkan penggenangan Waduk Jati Gede sebelum persoalan dampak sosial ini diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Sekali lagi bahwa penyelesaian dampak sosial ini tidak bisa terburu-buru karena dampak sosial ini menyangkut tentang hak dan asasi manusia. Bahwa kita minta kepada pemerintah untuk lebih arif, lebih bijak untuk segera menyelesaikan tentang hak dan keadilan masyarakat Jati Gede. Yang penting ada transparansi dari pemerintah kabupaten, itu kan, terus mendorong pemerintah pusat bahwa memang ada permasalahan di sini. Mudah-mudahan lah masyarakat kami ini mendapat suatu perhatian khususnya dari pihak pemerintah dalam rangka menyikapi penyelesaian dampak sosial. Ya, harapan-harapannya sendiri bisa termotivasi, bisa membuat dan membangun semangat baru di daerah yang mungkin belum tahu, yang harus dimulai lagi dari nol, ya, harus berjuang dari namanya bisa lebih sejahtera lagi, bisa lebih menemukan lagi akhir keluarga di tempat yang nanti pemerintah akan mungkin ditempatkan desa-desa ini di tempat yang kesulitan. Keren lah. Rizky buktinya sejauh proyeknya dia mulai. Target setahun 2 tahun lagi udah masuk, udah bergabung di TNI atau Polri. sampai saat tanah
rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Depan masjid, samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain, mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok. Sekarang kami sudah berada di Waduk Jati Gede. Waduk ini terletak di Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Waduk ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2014. Program pemerintah ini yang katanya bermanfaat untuk irigasi dan tenaga listrik ternyata banyak menuai masalah di masyarakat. Salah satunya masalah sosial, seperti relokasi terhadap warga yang tinggal di sekitar bendungan tersebut. Sebenarnya tujuan kami datang kemari adalah untuk mencari informasi baik dari pihak developer dan dinas pengelola. Akan tetapi karena kami gagal untuk mendapatkan kesempatan mewawancarai pihaknya. Mengingat banyaknya manfaat dari waduk ini serta pengorbanan dari masyarakat yang hampir 30 tahun menunggu rampungnya waduk ini selesai, kami berharap dari pihak pemerintah untuk cepat menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Motor 3 bapak punya, ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung
wajah pribumi terdengar langkah hewan bernyanyi. Depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami